Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahidatul Izzah TPP NIM 165 dan Putri Ayu Maulidiana NIM 167 akan menjelaskan materi tema 8 yaitu tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Materi pertama akan disampaikan oleh Ahidatul Izzah TPP. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial maksudnya adalah segala upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat atau Islam dalam rangka menegakkan ajaran-ajaran Islam. Misi gerakan sosial Muhammadiyah diarahkan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia global. Nilai-nilai ajaran sosial kemanusiaan keagamaan dalam perspektif Muhammadiyah atau teologi Al-Ma'un. Yang pertama, nilai kemanusiaan. Menurut Muhammadiyah, gerakan sosial termasuk dalam urusan muamalah duniawiyah. Manusia mempunyai nilai universal tanpa dibatasi oleh keyakinan, wilayah, etnis, ataupun jenis kelamin. Nilai itu adalah nilai kemuliaan yang disandang oleh setiap anak cucu Adam. Melihat deskripsi tersebut bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat mulia, indikator kemuliaan seseorang dapat dilihat dari 5 aspek. Yang pertama, hubungan dirinya dengan Tuhan. Hubungan dirinya dengan Tuhan diatur dalam akidah dan ibadah. Akidah menjadi inti kehidupan beragama. Jantung Islam adalah keyakinan keesaan Allah, kemutlakan untuk tunduk pada kehendak Tuhan. 2 kalimat syahadat merupakan suatu pernyataan pokok yang mengandung makna pembebasan diri dari segala ikatan kecuali ikatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan kehambaan menegaskan bahwa tidak ada tempat menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah percaya dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan masalah personal berada di dalam hati masing-masing. Orang bebas menentukan keyakinan dan kepercayaannya. Yang kedua adalah hubungan dirinya dengan alam. Tujuan utama diciptakannya manusia adalah untuk menjadi khalifah yang bertugas mengelola, merawat, menjaga, memakmurkan, dan memelihara kelestarian alam semesta dengan pengertian yang seluas-luasnya. Tugas tersebut disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah. Misalnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Keseimbangan dan keramahan lingkungan kepada manusia bergantung pada bagaimana manusia memperlakukan alam semesta itu sendiri. Al-Quran menyatakan dengan tegas tentang bahaya dari ketidakramahan manusia terhadap lingkungan. Berikutnya adalah hubungan dirinya dengan masyarakat. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang cenderung hidup bermasyarakat, bersama, berkelompok, dan berbangsa-bangsa. Islam menekankan pada pentingnya menjaga akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya menghormati tetangga atau menghormati sejawat, sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 18-19, artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia atau karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya
Seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ayat tersebut menjelaskan secara eksplisit bahwa sifat sombong itu dicela, dikecam dalam Al-Quran. Sombong merupakan ungkapan simbol dari sikap individualisme, sikap menang sendiri, sikap merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain termasuk salah satu penyakit masyarakat. Yang keempat yaitu hubungan dirinya dengan keluarga. Dalam melaksanakan hubungan dengan keluarga, prinsip yang harus dijaga adalah saling menghormati, prinsip ta'awun atau tolong-menolong, prinsip saling menasihati, dan prinsip musyawarah. Yang terakhir yaitu hubungan dengan dirinya sendiri. Menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak harkat dan martabat atau bisa mengurangi derajat kemuliaan, sebaiknya harus memelihara diri dari sifat yang wajib dimiliki seperti sifat ikhlas, sabar, jujur, dan istiqomah. Perlakuan terhadap diri sendiri menjadi acuan untuk memperlakukan orang lain. Perlakuan orang lain kepada diri merupakan refleksi diri dari perlakuan diri kepada orang lain. Berikutnya adalah ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Islam menetapkan dua pola hubungan yang permanen dalam kehidupan beragama, yakni hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lazim disebut hablum minallah dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minanas. Hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah dibahas dalam ilmu fikih, sedangkan hubungan dengan sesama manusia dibahas dalam ilmu akhlak. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Mita. Ajaran sosial kemanusiaan yang dipopulerkan dengan istilah teologi Al-Ma'un ini mengandung 4 nilai, yakni yang pertama nilai religi atau nilai iman. Iman adalah sesuatu yang menjadi ruh, semangat, keberagaman, sesuatu yang menjadi sumber dan sekaligus motivasi atau penggerak amalia. Dalam pandangan Muhammadiyah, iman bukanlah barang yang pasif, melainkan aktif. Iman bukan sesuatu yang absolut dan tidak dapat diamati, tidak dapat diukur, melainkan iman dapat diamati, diukur, dan terlihat dalam interaksi sosial. Yang kedua yaitu terdapat nilai belas kasih atau nilai al-rahmah. Nilai al-rahmah atau cinta kasih atau belas kasihan merupakan ajaran dasar yang sangat prinsipil. Berbagai sifat yang berlawanan dengan sifat al-rahmah adalah pemarah, sombong, dengki, dendam, dan dendam. Al-rahmah adalah bagian dari cinta kasih sebagaimana disinggung pada awal tulisan dan merupakan landasan atau basis pendirian amal usaha di bidang sosial yang dibina oleh Muhammadiyah. Amal usaha itu merupakan fokus gerakan Muhammadiyah. Menurut Amin Rais, terdapat 4 doktrin Muhammadiyah, yakni yang pertama, doktrin pencerahan umat. Sehingga amal usaha yang pertama-tama dirintis oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah adalah mendirikan sekolah. Kedua, doktrin amal sholih. Dalam ajaran rumah tangga Muhammadiyah telah ditetapkan bahwa syarat berdirinya suatu ranting adalah wajib memiliki amal usaha minimal mendirikan taman kanak-kanak. Ketiga, doktrin kerjasama untuk kebajikan. Doktrin ini berlandaskan pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Dan yang keempat ada doktrin tidak berpolitik. Yang ketiga yaitu nilai syukur. Syukur adalah bentuk pernyataan terima kasih atas nikmat yang telah diperoleh. Allah akan memberikan balasan kepada hambanya yang suka bersyukur. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 35. Bentuk syukur yang diimplementasikan oleh Muhammadiyah adalah kerja keras. Muhammadiyah memahami bahwa bekerja secara sungguh-sungguh dalam mengelola lembaga pendidikan merupakan perwujudan bentuk syukur. Tafsir syukur. Pintu untuk meraih kebahagiaan adalah kerja keras. Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan termarginal.
dalam keadaan tertinggal untuk keluar dari kesulitan apabila si hamba beriman dan bekerja keras. Hal ini terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 147. Yang keempat, terdapat nilai tolong-menolong. Muhammadiyah menganut doktrin bahwa hidup harus bermasyarakat. Di dalamnya terkandung pengertian kerjasama, saling menghargai, dan juga saling mengakui perbedaan. Ide atau cita-cita sosial Muhammadiyah berkisar pada ukhuwah, hurriyah, musawwah, dan adalah persaudaraan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan. Hidup bermuhammadiyah berarti memperbanyak kawan, dan berarti kita harus memelihara kesetia kawanan. Hidup bermuhammadiyah berarti menghargai orang lain, menghargai organisasi lain, dan menghargai agama lain. Selanjutnya yaitu terdapat bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan menerjemahkan teks-teks Al-Quran ke dalam kegiatan praktik sosial, amaliyah, atau tindakan. Inilah yang menjadi perbedaan dengan tokoh-tokoh yang lain. Ia lebih menonjolkan aksi, bukan menonjolkan pemikiran, tetapi tidak berarti Muhammadiyah mengabaikan pemikiran keagamaan. Konsistensi di bidang gerakan sosial ini menjadi ciri khas dan kemudian dikenal istilah metode tafsir sosial dalam Muhammadiyah. Teologi Al-Ma'un diterjemahkan ke dalam 3 pilar kerja atau 3 bentuk pelayanan, yakni pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. 3 pilar tersebut secara praktis dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan pendidikan. Seperti disebutkan pada uraian terdahulu, doktrin Muhammadiyah adalah pencerahan dan doktrin amal solih. Konsekuensi dari doktrin ini adalah Muhammadiyah mencurahkan segala kemampuannya untuk mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari taman kanak-kanak atau pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Besarnya apresiasi sejarah terhadap organisasi Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari peran Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah keterbelakangan bangsa Indonesia dari segi pendidikan. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Pada tahun 1918 telah berdiri Penolong Kebangsaan Umum atau PKU, yang pada tahun 1921 menjadi bagian khusus dalam Muhammadiyah. Pada tahun 1926, berdirilah klinik di Surabaya, Malang, dan Surakarta atau Solo, selain klinik yang ada di Yogyakarta. Sekarang ini, masalah pelayanan kesehatan diurus oleh suatu majelis yang diberi nama Majelis Pembina Kesehatan Umum. Dalam mewujudkan visi Muhammadiyah tahun 2025, salah satu usahanya adalah meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan sosial. Dalam mewujudkan visi Muhammadiyah tahun 2025, usaha lainnya adalah memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Selain masalah ekonomi, umat juga menjadi faktor dominan pendorong lahirnya persyarikatan Muhammadiyah. Jika usaha pendidikan berusaha untuk mengubah situasi umat yang kurang mengerti menjadi umat yang cerdas, maka bidang ekonomi dianggap dalam rangka mengubah keadaan masyarakat yang miskin menjadi masyarakat yang kaya atau paling tidak menjadi masyarakat yang berkecukupan. Yang terakhir yaitu makna Muhammadiyah dalam gerakan sosial amal sosial kesehatan Muhammadiyah. Sebagai gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, selain lembaga pendidikan, Muhammadiyah juga mendirikan berbagai bentuk lembaga layanan kesehatan yang bersifat modern, seperti rumah sakit, klinik, dan balai-balai pengobatan alternatif. Lembaga kesehatan yang dibentuk oleh Muhammadiyah sangat berkaitan dengan pandangan Muhammadiyah terhadap Islam, bahwa di dalam Islam upaya menciptakan kesejahteraan sosial, baik itu secara materi maupun secara fisik, bagi diri sendiri atau sesama orang lain merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, Muhammadiyah sangat memerlukan lembaga kesehatan seperti rumah sakit dan balai pengobatan sebagai tempat membantu kesehatan dan kesejahteraan umat, terutama bagi mereka yang tidak mampu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dapat dituliskan pada kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.